Renungan malam, Ye shall receive power atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 3 Juli tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami menjadi agen-agen keselamatan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Besertalah dengan kami saat kami mempelajari dan merenungkan firman-Mu melalui renungan malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudari Rumina Sinaga. Kepada Saudari Rumina, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari. Judul renungan malam kita adalah menjadi agen-agen keselamatan. Ayat inti, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6. Umat Kristen harus benar-benar menjadi wakil Yesus Kristus. Mereka tidak boleh berpura-pura. Akankah dunia membentuk konsepnya tentang Allah melalui orang-orang yang hanya menyebut nama Kristus dan tidak melakukan pekerjaannya? Akankah mereka menunjuk orang-orang yang mengaku sebagai orang percaya, tetapi sebenarnya bukan orang percaya, yang mengkhianati amanat suci dan melakukan pekerjaan musuh dan berkata, oh mereka ini orang Kristen dan mereka akan menipu dan berbohong. Dan mereka tidak dapat dipercaya. Mereka bukanlah orang-orang yang benar-benar mewakili Allah. Tetapi Allah tidak akan membiarkan dunia tertipu. Tuhan memiliki umat yang khusus di bumi dan Dia tidak malu menyebut mereka saudara. Karena mereka melakukan pekerjaan Kristus. Mereka menyatakan bahwa mereka mengasihi Allah karena mereka menaati perintah-perintahnya. Mereka menyandang gambar ilahi. Mereka menjadi tontonan bagi dunia, bagi para malaikat, dan bagi manusia. Mereka bekerja sama dengan kecerdasan sorgawi, dan Tuhan paling dihormati dan dimuliakan oleh mereka yang melakukan pekerjaan yang paling baik. Kesalehan hati yang sejati dinyatakan melalui perkataan dan perbuatan. Dan orang-orang melihat perbuatan orang-orang yang mengasihi Allah, dan mereka dituntun untuk memuliakan Allah. Orang Kristen sejati berlimpah dalam perbuatan baik. Ia menghasilkan banyak buah. Ia memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, mengunjungi orang sakit, dan melayani orang yang menderita. Orang Kristen menaruh perhatian yang tulus kepada anak-anak di sekitar mereka yang melalui godaan musuh yang halus siap untuk binasa.
Ada banyak anak muda di sekitar kita yang kepadanya para anggota gereja berutang tugas, karena Kristus telah mati bagi mereka di kayu salib Kalvari untuk membelikan bagi mereka anugerah keselamatan. Mereka berharga di mata Tuhan dan Ia menginginkan kebahagiaan kekal mereka. Pekerjaan penyelamatan Kristus hanya akan lengkap apabila para anggota jemaat melakukan bagian mereka, bangkit dan bersinar karena terang mereka telah datang, dan kemuliaan Tuhan telah bangkit di atas mereka. Kristus meminta kerjasama sukarela dari para agennya dalam melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan konsisten untuk keselamatan jiwa. The Review and Herald 29 Januari 1895. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Rumina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Rasul Paulus berkata di dalam ayat inti 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apa itu gelap? Gelap diumpamakan di dalam Alkitab adalah dunia ini yang penuh dengan kejahatan. Dalam hal ini, Paulus memberikan gambaran bahwa gelap itu, sebagaimana di ayat sebelumnya, 2 Korintus 4 ayat 4, adalah pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Gelap adalah pikiran yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Di dalam Alkitab, ilah zaman ini adalah cinta akan uang, sebagaimana tertulis di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Ada ungkapan, uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya memerlukan uang. Itulah sebabnya orang-orang di zaman sekarang ini sangat berusaha untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Sebab menurut mereka, tanpa uang mereka tidak bisa hidup. Namun, apakah hal ini benar sesuai dengan firman Tuhan? Apa akibatnya jika pikiran sudah dibutakan oleh ilah zaman ini? Bila mana orang-orang sudah dibutakan dengan ilah zaman ini, maka mereka tidak melihat cahaya Injil, cahaya kabar baik Yesus Kristus, kemuliaannya yang adalah gambar Allah. Yesus telah naik ke sorga. Bagaimana caranya Yesus memancarkan terangnya kepada manusia yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini? Di dalam ayat inti tadi, 2 Korintus 4 ayat 6 dikatakan bahwa Yesus atau Ia membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi, melalui terang yang kita terima di dalam hati kita, kita memancarkannya kepada orang lain. Karenanya, Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus memerintahkan kita agar terang yang kita terima itu bercahaya di depan orang, agar mereka melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa yang di sorga. Perbuatan baik apa yang dilihat orang daripada kita? Di dalam Ye Shall Receive Power renungan malam ini, halaman 193, paragraf 4 berkata, kesalehan hati yang sejati dinyatakan melalui perkataan dan perbuatan baik. Dan orang-orang melihat perbuatan orang-orang yang mengasihi Allah. Dan mereka dituntun untuk memuliakan Allah. Orang Kristen sejati berlimpah dalam perbuatan baik. Ia menghasilkan banyak buah. Ia memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, mengunjungi orang yang sakit, dan melayani orang yang menderita. Orang Kristen menaruh perhatian yang tulus kepada anak-anak di sekitar mereka, yang melalui godaan musuh yang halus siap untuk binasa. Ada banyak anak muda di sekitar kita yang kepadanya para anggota gereja berutang tugas. Karena Kristus telah mati bagi mereka di kayu salib, Kalvari,
untuk membelikan bagi mereka anugerah keselamatan. Mereka berharga di mata Tuhan dan Dia menginginkan kebahagiaan kekal mereka. Kata-kata yang berwarna di atas adalah sama dengan perkataan Yesus, sebagaimana di dalam Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mengapa kita melakukan perbuatan baik tersebut kepada orang lain? Sebab inilah buah-buah yang dihasilkan karena penerimaan kita akan Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kita terima dengan iman. Inilah metode penyampaian terang Injil oleh para rasul di zaman gereja mula-mula. Roh Nubuat berkata di dalam The Acts of the Apostles halaman 208 paragraf 3. Metode penyampaian Injil ini menjadi ciri pekerjaan rasul selama pelayanannya di antara orang-orang bukan Yahudi. Ia selalu menaruh salib Kalvari di hadapan mereka. Bukan diri kami yang kami beritakan, ia menyatakan di tahun-tahun terakhir pengalamannya. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Para utusan yang ditahbiskan atau yang diurapi pada masa awal kekristenan membawa kabar gembira tentang keselamatan kepada dunia yang sedang binasa. Tidak membiarkan pikiran meninggikan diri, merusak gambaran mereka tentang Kristus dan Dia yang disalibkan. Mereka tidak menginginkan otoritas maupun keunggulan. Dengan menyembunyikan diri di dalam juru selamat, mereka meninggikan rencana keselamatan yang agung dan kehidupan Kristus. Penggagas dan penyempurna rencana ini, Kristus yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya adalah pokok ajaran mereka. Betapa kabar baik atau Injil ini akan dimasyhurkan ke seluruh dunia apabila metode atau cara yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Injil sebagaimana para rasul tercapai sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan anaknya Yesus Kristus menjadi metode kita juga. Mengapa penting hal kematian Kristus di kayu salib ini penting kita pahami? Karena dalam buku yang sama, The Acts of the Apostles, halaman 209, paragraf 3, berkata, kematian Kristus membuktikan kasih Allah yang besar bagi manusia. Itulah jaminan keselamatan kita. Menyingkirkan salib dari orang Kristen sama saja dengan menghapus matahari dari langit. Salib membawa kita lebih dekat kepada Allah, mendamaikan kita dengannya, dengan belas kasihan yang tak henti-hentinya dari kasih seorang ayah. Yehova melihat penderitaan yang ditanggung putranya untuk menyelamatkan umat manusia dari kematian kekal dan menerima kita di dalam Dia yang terkasih. Tanpa salib, manusia tidak dapat bersatu dengan Bapa. Di atas salib tergantung segala pengharapan kita. Dari salib bersinarlah terang kasih juru selamat. Dan ketika di kaki salib orang berdosa memandang kepada Dia yang mati untuk menyelamatkannya, ia dapat bersukacita dengan sukacita yang penuh karena dosa-dosanya telah diampuni. Berlutut dalam iman di kayu salib, kita telah mencapai tempat tertinggi yang dapat dicapai manusia. Apalagi yang dapat kita pelajari melalui salib? Roh Nubuat berkata di dalam buku yang sama, The Acts of the Apostles, halaman 210, paragraf 1. Melalui salib, kita belajar bahwa Bapa Surgawi mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. Dapatkah kita heran bahwa Paulus berseru, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, Galatia 6 ayat 14. Merupakan hak istimewa kita juga untuk bermegah dalam salib. Hak istimewa kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Dia yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Kemudian, dengan terang yang mengalir dari Kalvari bersinar di wajah kita, kita dapat maju untuk menyatakan terang ini
kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Melalui kematian Yesus di kayu salib, kita belajar bahwa Bapa Surgawi mengasihi kita dan semua orang di dunia ini dengan kasih yang tak terbatas. Oleh sebab itu, kita tidak bermegah dengan harta kekayaan termasuk uang, jabatan atau posisi, dan apapun yang kita miliki. Kita bermegah karena salib Kristus. Inilah kemegahan kita. Terang inilah yang kita nyatakan kepada mereka yang berada di dalam kegelapan, bukan diri kita yang kita pancarkan atau tonjolkan. Kita harus berjalan dalam terang, memanfaatkan setiap kesempatan dan hak istimewa, bertumbuh dalam kasih karunia, dan dalam pengetahuan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan demikian, kita akan mengerjakan pekerjaan Kristus dan memastikan bagi diri kita sendiri harta di sorga. Apakah kita percaya apa yang Yesus katakan dalam firman-Nya? Alkitab berkata di dalam Yohanes 14 ayat 11 sampai 14. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Apakah kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus sebagaimana ketika dia berada di dunia ini? Yesus berbelas kasihan kepada semua orang yang sakit, lapar, haus, menderita, dirasuk setan, bahkan membangkitkan orang yang mati. Dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 193 paragraf 5 berkata, pekerjaan penyelamatan Kristus hanya akan lengkap apabila para anggota jemaat melakukan bagian mereka, bangkit dan bersinar karena terang mereka telah datang dan kemuliaan Tuhan telah bangkit atas mereka. Kristus meminta kerjasama sukarela dari para agennya dalam melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan konsisten untuk keselamatan jiwa-jiwa. Umat Kristen harus benar-benar menjadi wakil Kristus Yesus. Mereka tidak boleh berpura-pura. Akankah dunia membentuk konsepnya tentang Allah melalui orang-orang yang hanya menyebut nama Kristus dan tidak melakukan pekerjaannya? Kiranya pelajaran ini akan membawa perubahan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Ajarlah kami agar dapat menjadi agen-agen yang setia untuk mengabarkan kabar keselamatan kepada orang lain. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Kasihanilah kami, mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Karena kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan penolong, penghibur, dan pengantara kami. Amin.